Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Hikmah Alif Laili dari kelas CKM 3 dengan NIM 1420499 dari program studi Kesehatan Masyarakat dan Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian ekstraksi, kemudian jenis-jenis ekstraksi dan juga metode-metode yang ada di dalam ekstraksi. Serta di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode ekstraksi tersebut, yaitu ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi. Nah, pengertian ekstraksi merupakan sebuah proses penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman obat. Kemudian, ekstrak tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ekstrak kering, dan yang kedua adalah ekstrak kental, dan yang terakhir adalah ekstrak basah. Nah, dari beberapa pembagian jenis ekstraksi tersebut, di sini ekstraksi juga terbagi atas beberapa metode. Metode-metode tersebut antara lain, pertama, ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Metode yang kedua yakni ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi. Metode yang ketiga yakni ekstraksi dengan menggunakan metode perkolasi. Dan metode yang keempat yakni ekstraksi dengan menggunakan metode sokletasi. Dan metode yang terakhir yakni ekstraksi dengan menggunakan metode destilasi. Nah, dari beberapa jenis metode ekstraksi tersebut, di sini saya akan menerangkan salah satu metode ekstraksi, yaitu ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi. Nah, pengertian ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut air, di mana bejana infus tercelup ke dalam penangas air dengan menggunakan temperatur terukur, yaitu 90 derajat Celcius di dalam panci dan kurang lebih dalam waktu 15 menit. Nah, dari ekstraksi menggunakan metode infundasi ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain, metode infundasi ini merupakan metode yang sangat sederhana dan waktu pengerjaannya pun tidak lama, sehingga metode infundasi ini sering digunakan perusahaan dalam mengolah tanaman obat. Nah, tidak hanya itu, dari metode infundasi ini juga memiliki beberapa kekurangan, karena metode infundasi ini yang digunakan sangatlah sederhana dan pengerjaannya pun juga tidak lama, membuat ekstrak yang dihasilkan tidak stabil, sehingga ekstrak tersebut mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Adapun beberapa alat-alat yang digunakan dalam proses ekstraksi menggunakan metode infundasi ini adalah yang pertama corong, yang kedua adalah gelas kimia berukuran 500 ml, yang ketiga adalah gelas ukur berukuran 100 ml, yang keempat adalah cawan penguapan, yang kelima penangas air, dan yang keenam adalah panci infus. Panci infus ini biasanya diletakkan di bagian atas. Kemudian yang ketujuh adalah panci penangas. Panci penangas ini biasanya diletakkan di bagian bawah. Dan kemudian yang terakhir adalah sendok teh. Nah, dari beberapa alat-alat tersebut, ada beberapa bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi. Bahan-bahan tersebut antara lain, yang pertama adalah serbuk kumis kucing, yang kedua adalah serbuk dandang gendis, dan pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi menggunakan metode infundasi ini adalah Aquades. Nah, adapun beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memulai proses ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi ini. Nah, langkah-langkah tersebut antara lain, pertama, kita harus mengukur atau menimbang serbuk yang telah disediakan, yakni serbuk kumis kucing sebanyak 10 gram dan 5 gram serbuk dandang gendis. Nah, setelah serbuk tersebut diukur atau ditimbang, kemudian masukkan serbuk tersebut ke dalam panci infus atau panci bagian atas. Kemudian tambahkan pelarut Aquades sebanyak 100 ml dan kemudian aduk hingga merata.
Nah, langkah kedua yaitu siapkan panci penangas atau panci bagian bawah, yang kemudian panci penangas tersebut diberi air sekiranya panci infus atau panci bagian atas dapat tercelup ke dalam panci penangas tersebut. Langkah yang ketiga yakni masukkan panci infus ke dalam panci penangas dengan menggunakan suhu 90 derajat Celcius dan waktu pemanasan kurang lebih 15 menit. Langkah yang keempat yakni setelah kita melakukan pemanasan selama kurang lebih 15 menit, barulah kita melakukan proses penyaringan dengan menggunakan kain flanel. Nah, pada langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, yakni filtrat yang dihasilkan atau disebut juga dengan cairan infus, kemudian diuapkan pada suhu 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius di atas penangas air. Oke, cukup sekian di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum.